kita ingin menjelaskan periode radikal. Periode radikal adalah masa ketika organisasi-organisasi pergerakan menolak, bekerja sama atau bersikap no kooperatif dengan pemerintahan Belanda dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Contoh dari organisasi bersikap non kooperatif antara lain Perhimpunan Indonesia, PKI, PNI. Terima kasih. Yang pertama adalah latar belakangnya. Dr. Wilson, yang pertama Dr. Wilson. Salah satu poin dari 14 poin yang ia sebutkan untuk penyelesaian adil untuk mengakhiri PD1 menyinggung hak menentukan nasib sendiri. Hal ini menambah keinginan kaum pergerakan untuk menyatakan kemerdekaan. Yang kedua adalah revolusi Rusia tahun 1917. Pada Oktober 1917, Bolshevik yang berhaluan komunis menggulingkan monarki pada Rusia pada saat itu. Manifesto yang digagas kemudian menginspirasi PKI saat itu. Pada puncaknya, PKI memberontak pada pemerintah kolonial pada tahun 1926. Yang ketiga ada kekecewaan janji November atau November Blues. Berhembus desus di Hindia Belanda bahwa M.J. Troelstra, pemimpin Partai Buruh Sosial sampai Demokrat atau Sosial Demokratisches Arbeiderspartij yang telah mengambil kekuasaan dari Ratu Wilhelmina di negeri Belanda. Nah, terus ada yang namanya polarisasi yang disebut konsentrasi radikal. Nah, konsentrasi radikal ini tugasnya untuk mempersiapkan diri dari dampak-dampak yang sering terjadi di negeri Belanda. Beberapa butirnya ada 3. Yang pertama, perubahan Dewan Kerajaan yang terdiri dari wakil-wakil wilayah kerajaan negeri Belanda sampai koloni-koloninya dengan kedudukan dan hak yang sama. Yang kedua itu mengubah Van Raad India atau Dewan Hindia menjadi Van Raad Saat atau semacam senaat di Amerika Serikat. Yang ketiga itu langsung yang ketiga itu perubahan pasal 111 atau Reglement. Nah, pemerintah kolonial yang mengubah ini berisi larangan untuk mengadakan perkumpulan partai politik. Ada 2, yang pertama itu memberi kesempatan organisasi pergerakan baru, yang kedua membuka jalan aspirasi rakyat. Nah, yang kelima ada pergantian Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Kekecewaan kepada berbagai sifat Dirk Kok saat menjabat sebagai Gubernur Jenderal yang baru. Perubahan ini menimbulkan rasa kecewaan baru, yang menimbulkan kaum pergerakan semakin radikal. Yang keenam ada sebagai pemakaian kata Indonesia sebagai identitas negara. Kata Indonesia pertama kali digunakan oleh Indonesia Vereniging pada saat rapat pergantian pengurus pada bulan April 1922. Yang ketujuh ada ikut sertanya kaum buruh dalam pergerakan nasional. Banyak kaum buruh yang menganut paham komunisme. Hal ini disebabkan oleh masuknya komunisme ke dalam Hindia Belanda pada tahun 1914. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, gerakan komunis ini lebih radikal daripada gerakan-gerakan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada organisasi pergerakan yang bersifat radikal. Yang pertama itu ada Perhimpunan Indonesia atau PI. Didirikan pada tahun 1908 di Belanda oleh mahasiswa yang belajar di sana. Diprakarsai oleh Sultan Kasajangan Saripada dan Miriam Noto Suroto. Didirikan untuk memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang berada di Belanda. Pada awalnya PI menjalankan gerakannya secara kooperatif. Nah, namun setelah adanya peristiwa yang telah disebutkan tadi, PI mengubah haluannya menjadi non kooperatif atau radikal. Nah, poin-poin yang menjelaskan bahwa mereka telah berubah paham adalah yang pertama, Indonesia ingin menentukan nasibnya sendiri. Yang kedua, Indonesia mengandalkan kekuatannya sendiri dan Indonesia harus bersatu untuk melawan penjajah. Nah, pergerakan ini berjuang melalui penerbitan majalah. Salah satu majalahnya adalah Hindia Putra. Nah,
karena anggota-anggotanya yang cukup militan, maka gerakan ini dicurigai oleh pemerintahan Belanda. Nah, pada tahun 1926, para tokoh pengaruh di PI akhirnya ditangkap karena dicurigai terlibat pada pemberontakan 1926. Namun karena tidak ada bukti, akhirnya mereka dibebaskan kembali. Ya, cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.